Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Memasuki hari ketiga dalam musim Prapaskah, kita diingatkan kembali untuk semakin mendekat kepada Tuhan dengan hati yang rendah dan penuh pertobatan. Musim ini bukan hanya tentang menantikan Paskah, tetapi juga tentang mempersiapkan hati kita, membersihkan pikiran, memperbarui iman, dan memperdalam kasih kita kepada Yesus Kristus. Nah, saudara dan saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, yaitu terdapat di dalam Yesaya 53 ayat 10 sampai yang ke-12. Sekali lagi di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi begini. Namun begitu, Tuhan berkehendak menghancurkan dan menyakiti dia. Jika dia menjadikan jiwanya korban penebus kesalahan, maka dia akan melihat keturunannya dan umurnya lanjut. Kehendak Tuhan akan berhasil dalam tangannya. Sesudah kesusahan jiwanya, dia akan melihat cahaya kehidupan dan berasa puas. Hambaku yang benar itu akan membenarkan ramai orang dengan pengetahuannya. Dia akan memikul dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu, aku akan menentukan bahagiannya bersama-sama orang besar, dan dia akan berbahagi jarahan bersama-sama orang kuat. Karena dia telah mencurahkan nyawanya sampai mati dan diperhitungkan bersama-sama orang derhaka. Padahal dia menanggung dosa orang ramai dan berdoa bagi para penderhaka. Jadi demikian ayat firman Tuhan. Nah, saudara dan saudari, melalui pembacaan kita sebentar tadi, kita tidak selalu dapat faham akan rancangan Tuhan ataupun apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Adakah penderitaan sebahagian daripada rancangan Tuhan untuk anak-anaknya? Alkitab mengajar kita bahwa rancangan Tuhan sentiasa untuk kebaikan kita. Jadi, bagaimanakah mengharungi masa-masa sukar boleh dianggap baik, terutamanya apabila ia menyebabkan kita banyak kesakitan dan kesedihan? Seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya, Yesus terpaksa melalui penderitaan sebelum dia dapat melaksanakan rancangan Tuhan untuk dia mati bagi dosa-dosa kita. Ibrani 12 ayat 7 sehingga 11 memberitahu kita bahwa masa-masa sukar adalah cara Tuhan melatih kita untuk bertumbuh dalam kesalehan, karena ia memaksa kita untuk bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada diri kita sendiri. Tuhan membenarkan penderitaan untuk menjadikan iman kita lebih kuat, menghasilkan buah rohnya dalam diri kita, dan mengubah kita menjadi lebih seperti Kristus. Apabila Anda melalui masa-masa sukar, pandanglah kepada Yesus dan dapatkan kekuatan dan harapan daripada teladannya. Karena Yesus menderita semasa dia di bumi, dia dapat memahami dan mengambil berat tentang Anda dalam penderitaan Anda. Anda mungkin tidak selalu memahami rancangan Tuhan, tetapi seperti Kristus, Anda boleh mempercayai Tuhan untuk membantu Anda dan mengubah perjuangan Anda menjadi sesuatu yang baik. Anda juga akan dapat membantu orang lain yang melalui kesukaran yang sama, karena Anda telah mengalami
kebaikan dan rahmat Tuhan dalam hidup Anda. Nah, saudara, mari kita ambil masa ini untuk merenungkan, pikirkan tentang beberapa masa sukar yang telah Anda lalui dan bagaimana Tuhan telah menghasilkan sesuatu yang baik daripada pengalaman Anda. Luangkan sedikit masa untuk bersyukur kepadanya atas semua yang telah Dia lakukan untuk membantu Anda bertumbuh menjadi lebih seperti Kristus. Saudara dan saudari, mari kita tutup renungan pagi kita pada hari ini dengan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus, karena Engkau mengasihi aku dan mempunyai yang terbaik dalam pikiranku. Bantulah aku Tuhan, setiap kali aku menghadapi kesukaran, untuk percaya bahwa rancangan-Mu sentiasa untuk kebaikanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami. Amin.